Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan satu materi mengenai pembentukan kepribadian. Sebelumnya, perkenalkan saya Dina Nur Fadila, NPM 2031, dan dengan teman saya ada. Saya Baca Faralia Zahra dengan NPM 2121. Dan saya Maudi Salvareva Anandia Putri dengan NPM 2117. Apa sih kepribadian itu? Kepribadian menurut Berger tahun 2008, kepribadian adalah pola perilaku yang konsisten dan proses interpersonal yang terjadi dalam diri individu. Sedangkan menurut Face and Face tahun 2009, kepribadian didefinisikan sebagai pola watak yang relatif permanen dan karakter yang unik di mana keduanya memiliki konsistensi dan keunikan pada perilaku individu. Beragamnya tingkah laku dan sifat manusia sangat dipengaruhi oleh kepribadian yang dimiliki masing-masing individu. Kepribadian sendiri sangat mempengaruhi bagaimana seseorang bertingkah laku, berpikir, mengelola emosi, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan. Nah, selanjutnya, apa yang membentuk kepribadian seseorang sih? Nah, penelitian mengenai kepribadian sudah dilakukan oleh banyak ilmuwan sejak awal tahun 1900 dan terus berkembang hingga saat ini. Beberapa penelitian teori mengenai kepribadian disampaikan oleh para ahli, diantaranya ada Sigmund Freud, Karen Harney, dan Harry Stack Sullivan. Nah, teori mengenai kepribadian yang pertama yang dikemukakan oleh Sigmund Freud pada tahun 1923. Sigmund Freud mengembangkan model kepribadian yang terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama ada id sebagai bagian dari kepribadian yang berisi dorongan-dorongan dasar dan instinktif. Yang kedua ada ego, bagian yang berfungsi untuk menyeimbangkan dorongan id dengan realitas. Dan yang ketiga ada superego, bagian yang berisi norma-norma moral dan etika. Nah, yang kedua ada teori dari Karen Harney pada tahun 1950. Harney memberikan pandangan yang lebih dinamis dan konteks sosial dalam memahami kepribadian dan neurosis. Ia menawarkan perspektif yang lebih humanistik dan mengedepankan pentingnya pengalaman interpersonal dan kebutuhan emosional dalam bentuk kepribadian seseorang. Nah, yang ketiga ada teori yang dikemukakan oleh Harry Stack Sullivan pada tahun 1953. Sullivan berpendapat bahwa kepribadian berkembang melalui hubungan interpersonal dan interaksi sosial. Menurutnya, kepribadian bukanlah sesuatu yang terpisah dan internal, tetapi dibentuk dan dipahami dalam konteks hubungan dengan orang lain. Jenis-jenis kepribadian menurut Theodor Millon pada tahun 1969. Independen aktif atau antisosial, individu dengan kepribadian antisosial menolak kesakitan dalam tindakannya tidak bertanggung jawab. Yang kedua, independen pasif atau disebut juga narsisis, individu dengan kepribadian narsistik menunjukkan kepercayaan terhadap diri sendiri yang tinggi. Yang ketiga, dependent aktif atau histrionik, individu dengan kepribadian histrionik senantiasa berusaha memaksimalkan perlindungan dan memanipulasi orang lain untuk mencapai tujuan. Yang keempat, dependent passive, disebut juga submisif. Individu dengan kepribadian submisif menunjukkan usaha memperoleh kesenangan dan menghindari kesakitan dengan cara selalu mengaitkannya dengan orang lain. Ambivalent aktif atau disebut juga pasif agresif atau negativistik, individu dengan kepribadian pasif agresif ini terombang-ambing di antara berorientasi pada diri sendiri dan orang lain. Yang keenam, ambivalent pasif
Atau obsesif-kompulsif, individu dengan kepribadian obsesif-kompulsif secara konsisten menunjukkan sikap hormat dan menunjukkan kepatuhan yang tinggi di dalam relasi interpersonalnya. Yang ketujuh, detached active, disebut juga avoidant. Individu dengan kepribadian ini mengalami kesenangan sedikit, lebih banyak kesedihan dan penderitaan, sedikit mengalami suatu kegembiraan. Yang kedelapan dan terakhir, detached passive atau skizoid. Individu dengan kepribadian skizoid menunjukkan polarisasi yang sangat lemah untuk memperoleh ketenangan maupun menghindari resiko. Dan yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kepribadian. Kepribadian dapat terbentuk dari berbagai faktor seperti faktor genetik. Faktor genetik memainkan peran dalam membentuk kepribadian melalui karakteristik dasar yang muncul sejak lahir. Lalu, faktor lingkungan keluarga. Kualitas hubungan dengan anggota keluarga termasuk dukungan emosional dan interaksi sosial memainkan peran penting dalam perkembangan kepribadian. Lalu, ada faktor pengalaman hidup atau trauma, sosial, dan interaksi. Interaksi dengan teman, terutama selama masa kanak-kanak dan remaja, dapat mempengaruhi kepribadian. Pengaruh teman dan kelompok sosial dapat membentuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku seseorang. Selanjutnya, faktor budaya. Budaya memberikan kerangka kerja dalam membentuk bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Lalu yang terakhir ada faktor biologis dan kesehatan. Dalam faktor biologis dan kesehatan ini, kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi dapat mempengaruhi kepribadian dan cara seseorang berinteraksi dengan dunia. Kemudian ada fase-fase pembentukan kepribadian manusia. Yang pertama, tahap bayi atau infansi. Tahap bayi atau infansi adalah bayi baru lahir hingga sekitar usia 1 tahun. Yang kedua, ada tahap anak atau early childhood. Masa kanak-kanak awal yang terjadi pada usia 2 sampai 6 tahun. Kemudian ada tahap bermain atau play age. Adalah teori yang menjelaskan perubahan cara anak berinteraksi dengan orang lain saat bermain seiring bertambahnya usia. Kemudian ada tahap sekolah atau school age. School age ini dimulai dari usia 6 sampai 12 tahun. Kemudian ada tahap remaja atau adolescence. Masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, hormonal, psikologis, dan sosial. Dan masa remaja ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu masa remaja yang pertama usia 11-13 tahun, masa remaja pertengahan usia 14-16 tahun, kemudian masa remaja lanjut usia 17-21 tahun. Kemudian ada tahap dewasa awal atau young adult. Masa peralihan dari remaja menuju dewasa muda yang ditandai dengan berbagai perubahan fisik dan psikologis, umumnya berlangsung pada usia 18-40 tahun. Kemudian, yang terakhir, tahap dewasa madya atau middle adulthood. Masa kehidupan yang berlangsung antara usia 40-60 tahun. Masa ini juga disebut sebagai usia paruh baya atau setengah baya. Biasanya pada fisik mengalami perubahan seperti rambut beruban, rontok, kerutan, dan bintik-bintik penuaan. Juga kehilangan penglihatan, pendengaran, serta penambahan berat badan. Kemudian ada upaya pembentukan kepribadian. Upaya untuk membentuk kepribadian yang baik dapat dilakukan dengan cara yang pertama memaafkan, yang kedua mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, yang ketiga meningkatkan kesabaran, yang keempat bersikap sopan, berpikir baik dan berhati baik, yang kelima menghargai diri sendiri, yang keenam memiliki prinsip yang kuat, yang ketujuh mengenali dan mengendalikan diri, yang kedelapan memperbaiki masa lalu dan yang terakhir terus belajar. Adapun materi yang telah kita sampaikan telah selesai. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah pembentukan kepribadian merupakan hasil interaksi dinamis antara fokus biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan. Tidak ada faktor tunggal yang menentukan kepribadian seseorang.
sebaliknya, manusia berkembang melalui kombinasi interaksi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah.